Ya, selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama Bapak mengucapkan selamat kepada kalian siswa kelas 7 baru. Kalian sudah diterima di SMP Negeri 1 Secang. Ya, sebelumnya Bapak mau memperkenalkan diri. Nama Bapak Yadi Ibnu Susanto. Bapak mengajar pelajaran matematika untuk kelas 9. Tapi kali ini Bapak akan menyampaikan pemaparan tentang kurikulum dan juga pembelajaran. Silahkan nanti anak-anak mengikuti video pemaparan Bapak sampai di akhir, karena nanti di akhir video Bapak akan memberikan tugas kepada kalian apa yang harus kalian kerjakan. Ya, silahkan kalian mengikuti pemaparan. Ya, oke anak-anak, saat ini Bapak akan paparkan tentang materi kurikulum dan pembelajaran daring. Ya, kita akan melihat bersama-sama. Ya, yang pertama kita akan melihat tentang kurikulum 2013. Ya, apa itu kurikulum 2013? Mari kita lihat bersama. Kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang berbasis kompetensi atau disebut juga outcome-based kurikulum. Ya, basisnya kompetensi. Nah, pertanyaan berikutnya, apa itu kompetensi kan gitu? Ya, mari kita lihat. Nah, kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan di mana yang bersangkutan berinteraksi. Jadi intinya kompetensi itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan untuk apa? Untuk bersikap, ya. Sama untuk bersikap, kemudian untuk menggunakan pengetahuannya, menggunakan keterampilannya, gitu, ya. Nah, itu kemampuan untuk seperti itu. Melaksanakan tugas di sekolah, perhatikan di sekolah, di masyarakat dan lingkungan di mana yang bersangkutan berinteraksi. Ya, kemampuan itu harus diterapkan dimanapun dia ditempatkan kan gitu. Ya, itu namanya kompetensi. Ya, oke. Nah, kita lihat pola pembelajaran dalam kurikulum 2013. Ya, pola pembelajarannya adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Maksudnya nanti peserta didik yang lebih banyak aktif. Ya, Bapak Ibu guru hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi saja. Ya, anak-anak harus lebih aktif gitu ya. Ya. Jadi pola pembelajaran berpusat pada peserta didik, interaksi guru dan peserta didik dan antar peserta didik ya. Jadi interaksinya guru peserta didik dan juga antar peserta didik. Ya. Nah, pola pembelajaran kurikulum 2013 itu juga berbasis aneka sumber. Artinya bahwa sumber belajarnya tidak cuma berasal dari satu sumber saja, misalkan dari satu buku saja. Ya, bisa berbagai sumber. Mungkin sumbernya bisa dari internet, ya. Ya, kalian browsing di internet, atau mungkin juga kalian bisa dengan buku-buku yang lain atau di lingkungan sekitar kalian, ya. Jadi berbasis aneka sumber, ya. Kemudian ada belajar kelompok. Nah, pembelajaran aktif dan kritis ini yang saya sampaikan tadi. Ya, peserta didik harus aktif, ya. Tidak hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan guru, ya. Harus aktif dan kritis, ya. Pembelajaran berbasis multimedia, ya, menggunakan teknologi yang semakin maju ini, ya. Pembelajaran bersifat aplikatif. Ya, aplikatif itu mudah diterapkan gitu ya. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Artinya bahwa pembelajaran itu tidak hanya di sekolah saja, tidak hanya ketika kalian berada di sekolah saja, ya. Pola pembelajaran kurikulum 2013 itu, ya, pembelajarannya bisa dilaksanakan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ya, pembelajaran meningkatkan penggunaan TIK, ya. TIK dilakukan secara luring atau daring, ya. Nah, itu pola pembelajaran dari kurikulum 2013, ya. Oke. Ya.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Ya, itu adalah kurikulum 2013. Ya. Oke, itu sedikit penjelasan tentang kurikulum 2013. Selanjutnya adalah visi dari SMP Negeri 1 Secang. Ya, visi dari SMP Negeri 1 Secang itu adalah mewujudkan insan yang bertakwa, berbudi luhur, berprestasi, terampil, mandiri, dan berwawasan kebangsaan. Kalau kita lihat visi dari SMP Negeri 1 Secang ini sangat terkait dengan kurikulum 2013 tadi, ya, sangat terkait dengan kurikulum 2013. Ya, oke, mas, sekarang kita lihat misi SMP Negeri 1 Secang. Yang pertama adalah meningkatkan penghayatan dan pengamalan agama yang dianut sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Ya, ini misi ini harus sejalan dengan visi tadi, ya, dengan visi dari SMP Negeri 1 Secang tadi. Ya, tadi kan ada bertakwa, ya, bertakwa. Ya, kalau kita lihat kembali ke mewujudkan insan yang bertakwa. Nah, itu visinya, ya. Nah, kalau kita lihat misinya, meningkatkan penghayatan dan pengamalan agama yang dianut sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Ya, jadi misi ini adalah langkah-langkah untuk mencapai visi, ya, mencapai visi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, ya. Ya, potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal. Ya, yang ketiga, mengkondisikan warga sekolah untuk berdisiplin dan berbudi luhur melalui keteladanan sikap, perilaku, dan tindakan. Ya, mengkondisikan warga sekolah. Warga sekolah itu siapa? Semuanya yang ada di sekolah. Ya, baik bapak ibu guru, kepala sekolah, siswa. Ya, itu semua disebut dengan warga sekolah. Semua harus berdisiplin, ya, dan berbudi luhur melalui keteladanan sikap. Ya. Berikutnya adalah mengintegrasikan kompetensi keterampilan pada semua mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Ya, ini dalam mencapai kompetensi. Ya. Selanjutnya adalah menumbuhkan wawasan kebangsaan peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan karakter yang terencana dan berkesinambungan. Ya. Oke, itu adalah misi dari SMP Negeri 1 Secang. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan struktur kurikulum, ya. Oke, dalam struktur kurikulum ini Bapak akan menyampaikan tentang mata pelajaran nanti yang akan diterima anak-anak, ya. Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran itu dikelompokkan menjadi dua. Ini kelompok A. Kelompok A itu terdiri dari pendidikan agama, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris. Ya, itu mata pelajaran kelompok A. Nah, perhatikan di sebelah kanannya ada angka-angka 3, 3, 6 dan seterusnya, ya. Oke, itu adalah jumlah jam pembelajaran di dalam satu minggunya. Jadi untuk pendidikan agama baik kelas 7, kelas 8, kelas 9, ya, dalam satu minggu akan menerima 3 jam pelajaran, ya, 3 jam pelajaran untuk pendidikan agama. Ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga sama, ya, kelas 7, 8, 9 juga akan menerima sebanyak 3 jam.
Sedangkan untuk bahasa Indonesia itu 6 jam ya, 6 jam pelajaran dalam 1 minggu ya. Untuk pelajaran matematika 5 jam, kemudian pelajaran IPA itu 5 jam juga, 5 jam pelajaran, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, bahasa Inggris 4 jam ya. Ya, itu mata pelajaran untuk kelompok A ya. Berikutnya adalah mata pelajaran untuk kelompok B, itu ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya, bahasa Jawa ya, TIK, BK ya. Nah, itu perhatikan, seni budaya nanti 3 jam pelajaran dalam 1 minggu ya. Penjas orkes itu juga 3 jam, prakarya itu 2 jam, bahasa Jawa ya ini 3 jam, TIK ini 1, BK ini 1 ya. Nah, BK itu bimbingan konseling ya, BK itu bimbingan konseling ya. Itu struktur kurikulum ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, beban belajar. Nah, saya lanjutkan dengan beban belajar ya. Oke. Nah, jumlah jam pelajaran per minggunya itu ada 42 jam pelajaran ya. 42 jam pelajaran itu dari tadi yang kita mata pelajaran itu kita jumlah semua untuk mendapatkan 42 jam pelajaran. Nah, 1 jam pelajarannya durasinya adalah 40 menit ya. Jadi kalau tadi misalkan matematika itu 5 jam pelajaran, waktunya dalam 1 minggu, berarti dalam 1 minggu waktu totalnya adalah 5 kali 40 menit ya. Itu yang akan diterima oleh anak-anak ya. Oke, itu tentang beban belajar ya. Berikutnya Bapak akan jelaskan tentang pembelajaran daring. Nah, ini kita tahu bahwa saat ini kita sedang berada pada masa pandemi, jadi kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Kemendikbud ya. Kita harus bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19, salah satunya dengan pembelajaran daring. Apa itu pembelajaran daring ya? Pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan, pengertiannya adalah pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet. Perhatikan, model interaktif berbasis internet dan learning management system ya, itu pengertian ya. Jadi dalam jaringan, makanya dinamakan daring ya, dalam jaringan berbasis internet ya. Nah, mengapa kita harus melaksanakan pembelajaran daring? Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Kita sedang berada pada masa pandemi ya, penyebaran COVID-19 atau corona. Nah, kita harus membantu memutus mata rantai penyebaran ini. Nah, bagaimana caranya? Dengan pembelajaran daring ya, supaya tidak terjadi kumpul-kumpul yang banyak orang gitu ya. Makanya anak-anak diminta pembelajaran daring ya, pembelajaran dalam jaringan. Nah, ini bisa dilaksanakan dari rumah anak-anak masing-masing. Pembelajaran daring itu nanti anak-anak melaksanakannya dari rumah anak masing-masing ya. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat aplikasi-aplikasi saja, apa saja yang bisa kita pakai untuk pembelajaran daring ya. Ya, oke, mari kita lihat. Ya, ini ada beberapa yang mungkin kalian sudah kenal gitu kan. Ya, ada Ruang Guru, jelas ini kalian sudah sering mendengar tentang Ruang Guru ya. Ruang Guru itu salah satu aplikasi pembelajaran daring ya. Ya. Kemudian ada Zenius, ada Viper ya, Rumah Belajar, Kelas Pintar ya, ada Meja Kita, Ikando ya. Ini aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan di situ ya, dalam pembelajaran daring ya. Oke. Saya yakin yang mungkin yang paling kalian kenal itu adalah Ruang Guru ya. Nah, Ruang Guru di awal pandemi itu memberi gratis kepada anak-anak gitu kan. Kepada anak-anak untuk bisa mengakses ya.
Tapi pada prinsipnya pada awalnya sebenarnya Ruang Guru ini adalah aplikasi yang berbayar. Jadi kalian harus membayar dulu ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, selain aplikasi-aplikasi yang tadi masih ada beberapa aplikasi. Nah, ini nanti yang akan dipakai di sekolah-sekolah mungkin ya. Ada juga Microsoft Office 365. Ya, Microsoft Office 365. Nah, nanti di SMP Negeri 1 Secang ini kita akan menggunakan ini, Microsoft Office 365. Apa sih itu Microsoft Office 365? Ada apa di dalamnya kan gitu. Ya, di dalam Microsoft Office 365 itu ada banyak. Ini hanya saya cantumkan 3 saja ya. Ada Microsoft Team. Microsoft Team itu adalah aplikasi yang di situ bisa kalian mendapatkan kelas ya, belajar di situ. Bisa juga untuk kelas virtual. Kelas virtual itu bertatap muka lewat jarak jauh ya. Ya, itu dalam Microsoft Team. Kalian juga bisa nanti mengirim tugas lewat situ. Bapak Ibu guru akan memberikan tugas lewat Microsoft Team dan kalian harus menjawab lewat Microsoft Team itu juga. Nah, itu Microsoft Team. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan Microsoft Form. Ya, Microsoft Form ini biasanya digunakan untuk kalian mengisi angket atau mungkin ulangan online. Ya. Atau mungkin ulangan online ini bisa ya menggunakan Microsoft Form. Ya, selanjutnya ada Microsoft Suite. Nah, Microsoft Suite ini seperti PowerPoint ya, seperti PowerPoint. Kalau kalian mengenal PowerPoint, yang Bapak pakai ini PowerPoint ya, untuk presentasi itu, tapi lewatnya internet ya. Itu Microsoft Suite. Ya, sebenarnya di dalam Microsoft Office 365 itu masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, tapi yang paling tidak 3 ini kalian kenal, terutama Microsoft Team dan juga Microsoft Form. Ya, karena nanti ketika kalian sudah mulai pembelajaran Microsoft Team ini kalian akan gunakan ya. Kalian akan gunakan. Kalian harus memakai Microsoft Team ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru menggunakan itu, sehingga kita harus connect gitu kan. Nah, ya. Nah, Microsoft Team. Kemudian ada juga selain Microsoft Office 365, ada juga Google for Education ya. Ya, Google for Education itu di dalamnya ada di antaranya, ini hanya di antaranya ya. Ada Google Classroom ya. Google Classroom itu mirip dengan Microsoft Team ya. Google Classroom. Ya, jadi nanti di situ ada kelas-kelas, kalian Bapak Ibu guru memberi tugas, kemudian kalian mengerjakan dan mengirim lewat Google Classroom. Ya, kemudian ada Google Meet. Google Meet itu untuk kelas virtual ya, kelas virtual. Jadi video conference gitu ya. Ya, itu Google Meet. Kemudian Google Form. Google Form itu fungsinya mirip dengan Microsoft Form. Ya, di antara Google for Education dan Microsoft Office 365 ini sebenarnya mirip ya, mirip. Ya, cuman mungkin bisa dibilang bahwa yang satu rumahnya Microsoft, yang satu rumahnya di Google kan gitu. Nah, nanti yang mana yang dipakai di SMP Negeri 1 Secang? Yang dipakai adalah kita menggunakan Microsoft Office 365 ya, 365 ya. Yang terutama kalian harus familiar juga dengan ini Microsoft Team itu tadi yang saya jelaskan ya. Anak-anak harus belajar ya, belajar Microsoft Team ya. Nah, selanjutnya, nah ini Bapak sampaikan bagaimana cara bergabung di Microsoft Team. Ya, cara bergabung di Microsoft Team. Ya, yang jelas pertama kalian harus download aplikasinya dulu. Ya, download aplikasi Microsoft Team-nya dari Play Store. Ya, saya percaya, Bapak percaya kalian itu sudah hebat dalam download aplikasi. Ya. Di HP kalian mungkin banyak game-game yang sudah kalian download dari aplikasi dari Play Store ya.
kalian sudah sering, saya percaya bahwa kalian sudah sering dan kalian tidak akan kesulitan untuk mendownload aplikasi Microsoft Teams ini. Ya, mungkin kalian ketika download, Pak, habis saya sudah nggak muat lagi, Pak. Nah, gitu kan. Nah, kalau terjadi seperti itu, tolong game-game yang tidak berguna itu untuk sementara dibuang dulu, ya. Masukkan Microsoft Teams ini harus masuk. Kenapa? Karena ini nanti yang akan kita pakai untuk pembelajaran, ya. Jadi untuk siapkan ruang dalam HP kalian untuk Microsoft Teams ini, ya. Untuk sementara HP game-game yang tidak terpakai tolong dibersihkan dulu, ya. Gunakan dulu untuk Microsoft Teams ini, ya. Download aplikasi Microsoft Teams ini dulu dari Play Store, ya. Kalau kalian sudah download, ya, kalian tinggal klik aplikasinya Microsoft Teams itu, kemudian nanti kalian klik lagi tombol masuk, dan di situ kalian diminta untuk memasukkan akun kalian. Nah, nanti kalian bertanya, Pak, dapat akun dari mana? Sekolah, dari pihak sekolah sudah menyiapkan akun untuk kalian masing-masing, ya. Jadi nanti kalian akan menerima akun dari sekolah, ya, akun beserta kata sandinya atau passwordnya, ya. Itu khusus untuk kalian, ya. Nah, di situ nanti kalian akan diminta untuk memasukkan akun. Setelah kalian memasukkan akun, kalian klik tombol masuk. Berikutnya pasti kalian disuruh memasukkan kata sandi atau password. Nah, silahkan kalian masukkan. Ya, langkah berikutnya adalah klik tombol masuk lagi. Ya, itu langkah-langkah untuk masuk atau bergabung dalam Microsoft Teams. Nah, ketika kalian memasukkan akun, ini penting anak-anak, ya. Ini sangat penting. Ketika kalian memasukkan akun ataupun password, tolong benar-benar diperhatikan, ya, huruf per hurufnya. Tidak boleh ada kesalahan satu huruf saja, ya. Tidak boleh ada kesalahan satu huruf saja. Ya, misalkan kurang titik saja itu sudah nggak mau, ya. Kalau di akunnya mungkin ada belakangnya titik .id, nah, titiknya nggak kalian ketikkan, itu juga tidak akan bisa, ya. Jadi harus kalian benar-benar kalian harus benar-benar perhatikan akunnya itu dalam mengetik akunnya itu, ya, dan juga passwordnya, ya. Itu langkah-langkahnya. Nah, mungkin nanti di akhir dari video ini Bapak akan sematkan juga tutorial, ya. Bapak sudah membuat tutorial untuk kalian masuk dalam Microsoft Teams, ya. Nanti di akhir video ini kalian akan melihat tutorialnya juga untuk masuk ke Microsoft Teams, ya. Silahkan nanti videonya dicermati, ya. Silahkan videonya nanti dicermati bagaimana cara bergabung dengan Microsoft Teams. Sekali lagi, ini adalah aplikasi yang akan dipakai untuk SMP Negeri 1 Secang. Jadi kalian harus benar-benar familiar dengan Microsoft Teams, ya. Mungkin mendengar Microsoft Teams sesuatu yang baru buat kalian, ya. Tapi nanti kalian akan sering menggunakan itu, jadinya akan familiar, ya. Mulai saat ini mulai belajar, ya. Apa itu Microsoft Teams, bagaimana cara masuknya, ya. Nanti di akhir video ini Bapak akan sematkan video tutorial yang sudah Bapak buat untuk masuk dalam Microsoft Teams, ya. Oke. Berikutnya, ya, ini sudah muncul tugas buat siswa. Artinya materi yang Bapak sampaikan tadi sudah selesai. Bapak hanya mereview tentang kurikulum, ya, tentang beban belajar, struktur kurikulum, ya. Ya, kemudian tentang pembelajaran daring, aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan dalam pembelajaran daring dan seterusnya, ya. Bagaimana cara bergabung dengan Microsoft Teams, ya. Nah, sekarang tugas kalian apa? Setelah kalian melihat tayangan video ini, nanti tugas kalian yang pertama, nah ini. Yang pertama adalah kalian harus download aplikasi Microsoft Teams dan masuk ke aplikasi dengan akun dan password yang sudah diberikan. Itu tugas pertama. Download dulu, ya, aplikasinya. Kemudian masuk, ya. Gimana caranya? Nah, tadi sudah ada, dan nanti di akhir Bapak akan berikan untuk video tutorialnya, ya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, nah ini tugas yang kedua, kalian Bapak minta untuk menyelesaikan
lembar kerja. Nah, selesaikan lembar kerja pada link berikut. Nah, anak-anak, ini link ini ya, link ini tinggal kalian ketikkan di HP kalian, di browsernya, di Google Chrome-nya mungkin ya, di Google Chrome-nya. Kemudian kalian klik, nanti di situ ketika kalian klik link ini ya, di situ ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kalian disuruh ngisi identitas, mungkin namanya, kelas berapa gitu ya. Nah, dan seterusnya, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Nah, kalian selesaikan itu semua ya, kalian selesaikan pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab semua ya, harus dijawab. Kalau tidak dijawab nanti tidak bisa dikirim ya. Jadi dalam lembar kerja ini nanti kalian harus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Nah, setelah selesai kalian menjawab pertanyaan, di bawah itu ada tombol kirim ya. Kalau kalian sudah ngisi semuanya, tinggal kamu klik tombol kirim, berarti kamu sudah selesai ya dalam mengerjakan tugas di lembar kerja Bapak ya. Oke. Nah, nanti link ini juga akan Bapak sampaikan ke wali kelas kalian masing-masing. Jadi di grup WA kalian nanti juga akan Bapak berikan ya. Bapak berikan link ini, jadi kalian tidak perlu ngetik linknya di browser kalian di Google Chrome, tapi tinggal cukup kalian buka saja grup WA-nya. Di situ ada linknya, pencet saja linknya, akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu ya. Oke, itu tugas untuk anak-anak ya. Jadi tugasnya dua. Satu, kalian download aplikasi Microsoft Teams, kemudian kalian masuk ke situ ya. Tutorialnya seperti apa nanti di akhir video ini Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua, tugas kedua adalah kalian menyelesaikan lembar kerja yang ada pada linknya itu ya. Oke, cukup jelas saya rasa ya. Itu tugas untuk kalian. Nah, ini formatnya video anak-anak, jadi kalau kalian ingin lebih jelas lagi tentang penjelasan di depan, video itu bisa diulang-ulang ya. Oke ya. Oke, slide terakhir. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini ya, dan semoga apa yang Bapak sampaikan itu bermanfaat buat kalian ya. Oke, terima kasih. Ya, anak-anak, kali ini Bapak akan ajarkan bagaimana cara kalian untuk masuk ke aplikasi Microsoft Teams ya, dengan akun dan juga password yang sudah kalian miliki ya. Nah, anak-anak, langkah pertama jelas kalian harus download dulu aplikasinya di Play Store, dan Bapak percaya bahwa kalian sudah terbiasa download aplikasi dari Play Store ya. Silahkan download dulu dari Play Store. Kalau sudah selesai download dari Play Store, nanti kalian di HP kalian ada muncul aplikasi Teams seperti ini ya. Perhatikan ada aplikasi Teams yang berwarna biru paling bawah ini ya. Nah, langkah berikutnya tinggal kalian buka saja, klik saja ya aplikasinya ya. Oke. Nah, perhatikan di situ muncul tampilan ada masuk sama daftar gratis ya. Nah, yang kalian klik masuknya itu diklik saja ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kalian diminta memasukkan ya. Kalau di situ tertulisnya email, telepon atau nama pengguna, itu sebenarnya kalian diminta untuk memasukkan akun kalian ya. Kalian sudah diberi akun dari sekolahan ya, silahkan dimasukkan ya. Mari kita coba bersama. Saya akan memasukkan akun saya ya. Ketikkan saja seperti biasa, dimasukkan. Dalam masukan ini nggak boleh ada satu huruf pun yang salah, jadi harus dicermati ya, jangan sampai salah. Ya, oke, saya ketikkan dulu akun saya ya. Jadi ketikkan akun kalian di situ persis sesuai yang diberi dari sekolah. Kemudian langkah selanjutnya setelah mengetikkan akun, kalian klik masuknya ya. Tombol masuk tadi diklik, kita tunggu prosesnya
Ya, kita tunggu sebentar. Ya, langkah berikutnya adalah kalian diminta untuk memasukkan kata sandi. Kata sandi itu adalah password ya, password yang sudah diberi ya. Oke, silakan dimasukkan dan ingat tidak boleh salah ya. Huruf besar huruf kecilnya diperhatikan ya. Oke ya, setelah kalian memasukkan sandi kemudian klik masuk lagi ya, kemudian kita tunggu prosesnya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, perhatikan tampilannya seperti ini, berarti kalian sudah masuk ini sebenarnya ya. Tinggal kalian geser aja ini, atau klik tulisan berikutnya yang ada di bawah itu, atau kalian geser saja. Nah, ya sampai ada terakhir ada tulisan mengerti di bawah itu, kalian klik saja. Ya, kita tunggu sebentar. Kita lihat tampilan Microsoft Teams ya. Ketika kalian sudah melihat tampilan seperti ini, berarti kalian sudah masuk di dalam aplikasi Microsoft Teams itu. Nah ya Pak, kalian lihat bagian bawah ada aktivitas, ada obrolan, ada tim, ada tugas, kalender gitu. Nah, tim itu adalah nanti kelas-kelas yang kalian punyai ya, kelas apa saja yang kalian punyai ya. Kemudian untuk notifikasi itu di ini, paling tanda lonceng itu adalah notifikasinya ya. Oke, ketika tampilannya sudah seperti ini, berarti kalian sudah masuk di dalam aplikasi Microsoft Teams ya. Oke, sekian tutorial untuk masuk ke aplikasi Microsoft Teams. Terima kasih.